Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Lidiawati dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Saya berada di home base D3 Diploma 3 Keperawatan yang berada di Departemen Keperawatan Komunitas. Untuk di semester ini saya mengajar mata kuliah keperawatan keluarga, di mana di sini untuk keperawatan keluarga ini merupakan mata kuliah yang ada di tingkat 3 semester ganjil. Nah, untuk keperawatan keluarga di sini mempunyai deskriptif singkat terkait mata kuliah membahas tentang fenomena konsep layanan kesehatan primer, konsep komunitas, konsep keluarga, tren dan isu dalam keperawatan keluarga, manajemen sumber daya keluarga, asuhan keperawatan keluarga, serta praktek di tatanan komunitas yang didesain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan keperawatan keluarga secara nyata. Nah, untuk di semester ini saya mengajar terkait bagaimana proses asuhan keperawatan keluarga mengenai proses pengkajian keluarga. Untuk pengkajian keluarga ini di sini membahas terkait bagaimana proses asuhan keperawatan keluarga mulai di tahapan pengkajian ketika mahasiswa melakukan proses wawancara di tahapan keluarga. Nah, untuk pelaksanaannya di sini dilaksanakan dalam bentuk ceramah yang ada di ruangan kelas yang dibentuk dalam daring, yaitu yang ada di Juminar. Nah, untuk pelaksanaan proses pengkajian keluarga ini disertakan dalam bentuk juga praktek. Untuk praktek di sini, mahasiswa akan melaksanakan proses pengkajian keperawatan keluarga yang nanti akan dilakukan di praktek OSCE, sehingga nanti menuntut mahasiswa untuk dapat melakukan tahapan proses pengkajian di ranah keluarga yang ada di masyarakat atau di komunitas. Untuk evaluasinya di sini nanti sebanyak 5% ini akan masuk ke ujian tengah semester, sehingga nanti dari pembahasan ini akan masuk soal di ujian tengah semester. Untuk pelaksanaan dari prakteknya, nanti mahasiswa akan melakukan proses pengkajian yang dilakukan dalam bentuk format penilaian. Nah, untuk format penilaiannya di sini dilakukan dengan melihat beberapa aspek yang dinilai dari fase orientasi, fase kerja, kemudian penampilan selama tindakan. Nah, dari beberapa tahapan ini, mahasiswa harus bisa melakukan proses pengkajian dari mulai mengenal masalah sampai ke pemanfaatan pelayanan kesehatan. Itu untuk pertemuan terkait bagaimana proses pengkajian keperawatan keluarga. Ya, baik. Teman-teman, kita mulai untuk pertemuan hari ini ya. Sesuai dengan di RPS bahwa hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan terkait dengan pengkajian di keperawatan keluarga. Sudah catat belum PPT-nya?
Sudah, Ibu. Ya. Ya, hari ini kita akan membahas terkait asuhan keperawatan keluarga, di mana asuhan keperawatan keluarga ini merupakan tahapan untuk asuhan keperawatan keluarga yang dimulai dari tahapan pengkajian sampai ke evaluasi. Suara Ibu double nggak? Ya, untuk keperawatan keluarga di sini untuk tahapan di awal itu kita awali dengan proses ke arah pengkajian. Sebentar. Nah, untuk proses pengkajian di sini kita awali dari mulai tahapan pengkajian, kemudian diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini adalah tahapan untuk asuhan keperawatan keluarga yang nanti akan teman-teman lalui untuk membuat asuhan di keperawatan keluarga itu sendiri. Ini ada beberapa penjudul untuk asuhan keperawatan keluarga. Di sini biasanya akan terlihat dari si kliennya itu sendiri siapa yang menjadi kelolaan kita ketika nanti kita mengelola asuhan keperawatan di keluarga. Ini contohnya asuhan keperawatan keluarga pada keluarga Tuan K dengan ISPA pada anak Y di RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, wilayah kerja, puskesmas yang ada di kabupaten atau di kota. Nah, ini untuk di keluarga ini menunjukkan bahwa anak Y-nya yang sakit. Nah, kalau misalnya keperawatan keluarga ketika dikaji ini adalah ke arah kepala keluarganya yang sakit, maka di sini hanya cukup pada keluarga Tuan KA saja. Selanjutnya di tahapan pengkajian, ini adalah tahapan di mana perawat mengumpulkan informasi secara terus-menerus tentang keluarga yang dibinanya. Nah, dari tahapan pengkajian ini, kita bisa mengumpulkan data tentang informasi kesehatan dari si kliennya itu sendiri, termasuk data dari keluarga. Nah, di dalam proses pengkajiannya, di sini kita akan melakukan penjajakan keluarga, di rumah, kemudian melakukan pengkajian awal, setelah itu melakukan pengkajian lanjutan. Nah, untuk penjajakan keluarga di sini biasanya kita akan bertemu terlebih dahulu dengan pemegang program yang ada di puskesmas, kemudian kita akan bertemu juga dengan para kader, kemudian dengan Pak RT, Pak RW, sehingga kita bisa mengetahui sasaran dari keluarga kita yang ada di lingkupan ke-RW-an tersebut, mana yang mempunyai permasalahan kesehatan. Nah, dari pengkajian awal ini, kita akan mengetahui keluarga mana yang mempunyai permasalahan kesehatan berdasarkan data yang ada, baik itu dari data Posbindu ataupun yang ada di data puskesmas. Ya. Nah, selanjutnya ke pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini adalah terkait bagaimana ketika perawat itu
mengumpulkan data dengan berbagai cara untuk bisa mengetahui permasalahan kesehatan yang terjadi pada si klien kita. Nah, untuk metodenya di sini bisa dilakukan secara wawancara, kemudian juga dengan observasi fasilitas rumah, pemeriksaan fisik, dan menggunakan data sekunder, yaitu yang membuktikan bahwa keluarga kelolaan kita itu mempunyai masalah kesehatan yang tercantum di data puskesmas atau di data ibu kader. Untuk metode wawancara, di sini biasanya kita akan melakukan tahapan untuk bisa mendapatkan data dari keluarga, mulai dari identitas si keluarganya itu sendiri. Sedangkan observasi untuk ke fasilitas rumah, ini biasanya nanti kita akan melakukan observasi dari rumah tersebut, bagaimana kondisi rumahnya, sehingga akhirnya mendukung terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi pada si klien. Disinilah nanti kita bisa melihat berapa luas dari rumah tersebut, kemudian berapa ruangan yang digunakan oleh keluarga, sehingga akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana fasilitas-fasilitas rumah ini ternyata bisa menjadi pencetus juga terhadap permasalahan kesehatan yang ada di keluarga. Kemudian dilanjutkan pada pengumpulan data yang nanti akan kita kaji. Di sini ada data umum, kemudian ada komposisi keluarga, ada genogram, ada tipe keluarga, ada suku bangsa, ada agama, ada status sosial ekonomi keluarga, dan ada aktivitas rekreasi keluarga. Masuk ke pengkajian fungsi keluarga. Nah, di fungsi keluarga, salah satunya yang dikaji ini adalah fungsi afektif. Fungsi afektif ini adalah fungsi ketika kita bertanya ke keluarga apakah setiap anggota keluarga itu saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Fungsi sosialisasi di sini lebih ke arah bagaimana hubungan antar anggota keluarga ini betul-betul terjadi interaksi gitu. Bagaimana ayah dengan ibu, ibu dengan ayah, kemudian ayah ibu dengan anak, begitupun anak dengan ayah dan ibunya. Selanjutnya ke arah perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan di sini terdiri dari 5 tugas fungsi kesehatan. Yang nanti ke arah intervensi ini merupakan jantungnya untuk pembuatan di nursing care plan. Untuk ke arah reproduksi, ini adalah mengkaji sejauh mana reproduksi dari anggota keluarga mulai dari ibu dan ayah, misalnya pada ibu berapa kali melahirkan, berapa kali keguguran, kalaupun misalnya menggunakan KB apa yang digunakan, sudah berapa lama digunakannya. Sedangkan untuk fungsi ekonomi, di sini untuk ke arah dari penghasilan yang tadi dikaji, ini untuk cara pemenuhan sandang pangannya. Apakah terpenuhi atau tidak dari penghasilan yang didapat oleh keluarga. Nah, ini yang memperjelas ke arah fungsi perawatan kesehatan yang tadi. Fungsi perawatan kesehatan ini terdiri dari 5 tugas kesehatan keluarga, yang terdiri dari keluarga mampu mengenal masalah, keluarga mampu mengambil keputusan, kemudian melakukan perawatan, menciptakan lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kajian selanjutnya adalah stres dan coping. Ini mengkaji permasalahan yang mengakibatkan masalah kesehatan itu, salah satunya pemicunya dari stres. Kita lihat ke stres jangka panjang dan ke stres jangka pendek. Untuk jangka panjang, ini biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk menyelesaikannya. Kalau jangka pendek, kurang dari 6 bulan. Sedangkan untuk yang kedua, berespon terhadap stresornya. Bagaimana respon keluarga ketika menghadapi permasalahan tersebut? Apakah ke arah maladaptif atau ke adaptif? Kemudian coping yang digunakan pun sama. Dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, apakah dimusyawarahkan atau tidak? Atau malah lebih ke strategi adaptasi disfungsional. Artinya dalam menyelesaikan masalah, itu dilakukan dalam bentuk kekerasan. Misalnya dengan KDRT ataupun dengan menyakiti diri sendiri.
Selanjutnya ke pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik di sini yang harus dilakukan oleh perawat adalah melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe. Untuk pemeriksaan di sini dilakukan pada seluruh anggota keluarga. Ya, jadi seluruh anggota keluarga ini dikaji dalam bentuk pemeriksaan fisiknya secara head to toe sehingga kita bisa melihat setiap perubahan-perubahan dari mulai kepala sampai ke kaki. Kemudian harapan keluarga. Nah, di harapan keluarga di sini ini adalah harapan dari keluarga itu sendiri bagaimana bisa menanyakan apa yang diinginkan oleh keluarga terhadap perawat yang datang ke rumah untuk membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan. Teman-teman lakukan di keluarga, ini tahapannya ya. Mulai dari beberapa fase. Fase pertama, ketika nanti teman-teman akan berkunjung ke keluarga ini, pertama adalah memberi salam. Dari memberi salam ini, kalian akan disapa oleh teman-teman. Kalian akan menanyakan maksud dan tujuan dari teman-teman datang ke keluarga itu apa. Nah, di fase orientasi, di sini selain kita memberikan salam, kemudian memperkenalkan diri, nama kita, sekolah kita, jelaskan tujuan tindakannya. Karena ini bentuknya ke arah pengkajian, karena di keluarga biasanya awam, belum memahami tentang pengkajian itu apa, maka secara sederhananya teman-teman sampaikan bahwa kita akan melakukan wawancara terkait permasalahan kesehatan yang terjadi pada diri ibu ataupun pada bapak. Ini ada di item 3 ini. Nah, setelah itu baru ke kontrak. Kontrak waktu ini tergantung dari teman-teman, apakah membutuhkan waktu 20 menit, membutuhkan waktu 40 menit, tempatnya di mana, topiknya apa, itu disampaikan ke keluarga. Kemudian yang kelima, keluhan yang dirasakan oleh klien pada saat kita melakukan pengkajian. Contohnya, untuk sekarang apa yang Bapak rasakan dari penyakit hipertensi ini? Misalnya si keluarga menyebutkan atau si klien menyebutkan pusing, kemudian nyeri tengkuk. Nah, itu adalah keluhan yang dirasakan. Jadi, di fase orientasi ini, keluhan dari si klien itu harus sudah ditanyakan. Pada saat masuk ke fase kerja, ini teman-teman akan menanyakan. Yang pertama adalah mengenal masalah. Apakah si klien ini sudah tahu atau belum tentang masalah yang terjadi pada dirinya. Contohnya, misalnya hipertensi. Pak, apa Bapak sudah tahu tentang hipertensi itu apa pengertiannya, tanda gejalanya, penyebabnya? Nah, jadi dari 3 item ini langsung kita tanyakan ke klien, ya. Apakah klien sudah tahu tentang pengertian hipertensi itu apa? Tanda gejalanya, penyebab dari hipertensi itu apa? Baru ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa Bapak bisa terkena hipertensi? Misalnya, oh saya mah karena mengkonsumsi sering makanan yang mengandung asin yang cukup tinggi misalnya. Atau misalnya karena turunan. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah. Jadi ditanyakan ke klien, kenapa bisa terkena hipertensi. Yang selanjutnya adalah ke arah persepsi keluarga. Sejauh mana keluarga ini melihat pada klien yang mempunyai masalah kesehatan, apakah merasa khawatir, was-was, cemas, atau biasa aja gitu. Sehingga nanti kita bisa nanyakan ke klien, bagaimana anggota keluarga ketika menghadapi masalah yang terjadi pada kliennya. Contohnya, Pak, kalau misalnya hipertensi Bapak kamu, untuk hipertensinya, apa yang dirasakan oleh ibu atau oleh anak Bapak? Nah, itu kan pasti si klien akan menjawab, oh mungkin dia akan menjawab cemas ataupun merasa khawatir. Kadang Bapak mah suka langsung dibawa ke puskesmas. Nah, ini jadi ada tanggapan dari klien terlihat bagaimana anggota keluarga ini ketika dia kambuh penyakitnya ada kecemasan pada anggota keluarga yang lain. Selanjutnya mengkaji ke arah bagaimana
pengambilan keputusan. Nah, kalau misalnya ketika sakitnya kambuh, apa nih yang dilakukan oleh keluarga? Kalau misalnya dilihat dari persepsi, kalau misalnya tadi si kliennya menjawab, Bapak mah langsung dibawa ke puskesmas. Nah, itu menunjukkan ada pengambilan keputusan dari keluarga untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga si keluarga ini tahu bahwa kalau misalnya tidak diobati langsung, itu bisa berakibat fatal. Sehingga nanti di sini, apakah mengerti akibat dari masalah? Nah, itu menunjukkan kalau misalnya langsung dibawa ke pusat pelayanan, itu menunjukkan bahwa anggota keluarga itu mengerti kalau misalnya tidak diobati secara langsung, pasti ada komplikasi yang lebih lanjut, ya. Selanjutnya ke arah masalah yang dirasakan oleh keluarga. Masalah yang dirasakan keluarga ini, selain tadi dengan adanya klien yang masalahnya ini kambuh, tetapi ada juga misalnya kekhawatiran yang timbul dari keluarga. Sehingga masalah yang dirasakan ini pasti dirasakan juga oleh anggota keluarga yang lain. Selanjutnya ke respon. Bagaimana masalah dan keputusan ini terhadap penanganan masalahnya. Apakah seperti tadi, kalau misalnya langsung dibawa ke puskesmas, itu menunjukkan bahwa respon dari keluarga ini cukup tanggap terhadap permasalahan. Artinya reaksinya cepat untuk bisa membantu anggota keluarga yang sakit itu langsung membawa ke pusat pelayanan terdekat. Kemudian kalau misalnya ternyata memang langsung dibawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat, kita tanyakan, pusat pelayanan kesehatan terdekat itu apa? Apakah puskesmas, klinik, rumah sakit, dokter, bidan, atau seperti apa gitu ya. Jadi keberadaan fasilitas kesehatan yang dijangkaunya itu bentuknya puskesmas, dokter atau apa. Kemudian dari fasilitas kesehatan ini, apa yang dirasakan oleh keluarga keuntungannya? Kalau misalnya dibawa ke puskesmas, apa yang dirasakan oleh keluarga keuntungan ketika selalu menggunakan pelayanan kesehatan puskesmas? Nanti mungkin keluarga akan menjawab. Misalnya sekarang sarana prasarana di puskesmas sudah lengkap, dokternya juga selalu ada. Nah, itu adalah salah satu yang bisa dijawab ya, keuntungan dari fasilitas kesehatan oleh keluarga. Kemudian tingkat kepercayaannya. Nah, tingkat kepercayaan ini sejauh mana kepercayaan keluarga percaya terhadap pelayanan kesehatan yang digunakan. Misalnya, sejauh mana Pak kepercayaan Bapak terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas? Oh, tenaganya sekarang mah sudah pada pendidikannya bagus-bagus, Neng, misalnya. Sudah pada D3, sudah pada S1. Kemudian fasilitasnya juga sekarang mah sudah lengkap di puskesmas, sehingga mudah untuk dijangkau. Nah, ini adalah pengkajian yang menanyakan sejauh mana kepercayaan keluarga terhadap sarana, prasarana, dan tingkat dari kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Selanjutnya bertanya tentang mengkaji pengalaman keluarga. Bagaimana pengalaman keluarga ini terhadap fasilitas kesehatan? Apakah baru pertama kali datang ke puskesmas atau sudah berulang kali datang ke puskesmas? Sehingga di sini kita bisa mengetahui pengalaman keluarga terhadap fasilitas kesehatan yang digunakan ini bisa digunakan mungkin saya mah sudah 10 tahun yang sering ke puskesmas. Dari mulai bapak saya, ibu saya itu ke puskesmas sering. Jadi inilah yang dikaji terkait pengalaman keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah keterjangkauannya terhadap fasilitas kesehatan oleh keluarga. Nah, keterjangkauan di sini selain tadi jarak juga terhadap pembiayaan ya. Biasanya kan kalau keluarga itu biasanya menggunakan BPJS. Nah, dari BPJS ini akan mempermudah terhadap pemberian pelayanan untuk datang ke puskesmas. Selanjutnya evaluasi. Ini evaluasi terhadap pemahaman keluarga dari masalah pada saat kita mengkaji. Kita sampaikan, Pak, dari wawancara tadi, saya sudah menyimpulkan bahwa Bapak itu sebagian sudah mengetahui tentang hipertensi itu apa, tetapi ada juga yang belum dipahami oleh Bapak. Begitupun untuk
pelayanan kesehatan yang digunakan oleh Bapak. Bapak tahunya hanya puskesmas saja, tetapi kurang tahu kalau misalnya di tempat wilayah keRW Bapak itu ada posbindu misalnya. Nah, ini adalah pengevaluasian dari perawat terhadap pemahaman keluarga pada saat kita mengkaji. Nah, dari fase kerja, kita masuk ke fase terminasi. Di fase terminasi ini kita menyampaikan rencana tindak lanjutnya. Apa sih yang mau kita lakukan dari hasil pengkajian ini? Kalau misalnya tadi keluarga kurang paham tentang hipertensi, berarti untuk RTL-nya kita bisa melanjutkan dalam bentuk pemberian informasi ke keluarga dengan melakukan penyuluhan kesehatan. Kontrak waktu dengan keluarga, misalnya keluarga hari apa, jam berapa, tempatnya di mana, dan topiknya apa. Nah, pada saat kita melakukan pengkajian, para pembimbing atau para penilai ketika teman-teman melakukan pengkajian itu akan melihat penampilan teman-teman selama melakukan tindakan. Ketenangannya, kemudian ketika teman-teman melakukan komunikasi terapeutik, kemudian menjaga keamanan kliennya, reaksi kliennya, diajak komunikasi atau tidak, dan jarak komunikasinya. Ini semua akan dinilai oleh penilai atau oleh pembimbing. Nah, dari keseluruhan item itu ada 26, nanti akan dinilai mana yang teman-teman lakukan, sehingga nanti kalau misalnya secara keseluruhan oleh teman-teman dilakukan, maka nilainya akan mendapatkan nilai 100. Ini adalah tahapan untuk proses pengkajian yang nanti akan teman-teman lakukan. Nah, untuk role play-nya, ini nanti akan dilakukan di pertemuan 13. Kita akan role play melakukan pengkajian keperawatan keluarga. Sedangkan untuk nyatanya nanti teman-teman akan lakukan di PKK, praktek langsung di lapangan, di kewilayahan keRW-an yang ada di satu puskesmas. Nah, nanti kita akan lihat proses pengkajiannya ya. Jadi di keluarga secara langsung. Nah, itu teman-teman terkait bagaimana proses pengkajian di keluarga untuk di tahapan pengkajiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ingin bertanya. Mengerti? Paham? Insya Allah paham Ibu. Ya, kalau memang sudah paham, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya ke pertemuan untuk membahas tentang diagnosa keperawatan keluarga. Untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman.